Oke, video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Kawasaki W175. Untuk video ini saya bahas yang tipe cafe. Ya, masih mirip-mirip dengan yang versi biasa dan SE, tapi jauh berbeda dengan versi TR. Jadi untuk TR akan saya bahas di lain video. Nah, bagaimana sih opini saya mengenai W175 cafe ini? Saya akan mulai bahas dari kelebihan terlebih dahulu. Untuk itu jangan di skip-skip videonya dan tonton sampai selesai ya. Bicara desain, ya ini motor bergaya murni klasik. Benar-benar sangat terasa auranya. Simple tapi susah sekali termakan oleh zaman. Cocoklah untuk kalian yang suka dengan motor klasik tapi nggak mau ribet restorasi. W175 ini pilihan yang paling tepat. Kelebihan mesin W175 ini bukan dari performanya, tapi dari kesederhanaan fitur mesin itu sendiri. Karena dengan konstruksi mesin sama dengan motor zaman dulu dan masih karburator, pas untuk kalian yang suka memodifikasi mesin. Nggak perlu remap ECU atau semacamnya, jadi lebih leluasa untuk melakukan modifikasi. Rangka W175 ini memakai model double cradle, di mana rangka ini menyangga mesin secara menyeluruh, membuat terlihat semakin kokoh. Dan karena rangkanya sampai bawah ke belakang, secara langsung bisa melindungi mesin ketika gasruk. Apalagi kita terkadang melewati posisi tidur yang tidak standar atau terlalu tinggi. Tangki bahan bakar W175 ini besar sekali untuk di kelasnya. Apalagi dengan bodi luarnya full lapisan tangki aslinya. Tangki ini semakin menambah kesan besar dan padat. Kapasitasnya juga besar, yaitu 13,5 liter. Ini hampir setara motor sport 250cc. Dengan kapasitas sebesar itu membuat jarak tempuh W175 semakin jauh tanpa mengisi ulang bahan bakar. Ergonomi berkendara W175 ini nyaman kalau kita bandingkan dengan motor zaman sekarang pada umumnya. Joknya khas motor klasik dengan busa yang tebal dan empuk, serta kulit jok dengan motif bersekat atau jahit-jahitan. Lalu tinggi jok yang nggak terlalu tinggi, 785 mm. Jadi untuk saya yang tingginya 167 cm cukup mudah kaki menjangkau tanah meskipun nggak menapak sempurna. Posisi kaki naik ke footstep juga nyaman sekali karena posisinya cukup maju sejajar mesin. Footstep juga dilengkapi karet yang membuat getaran mesin ke kaki tidak terlalu terasa. Kemudian posisi tangan ke stang ini untuk postur saya sih sedikit membungkuk ya. Tapi untuk teman saya yang tingginya 165 cm itu lebih cenderung tegak. Mungkin karena perbedaan postur juga ya. Untuk stangnya sendiri memang nggak terlalu tinggi dan lebih lebar. Sesuai sih dengan desain motor ini bertemakan cafe. Jadi mau dipakai sehari-hari atau jarak jauh masih cukup betah lah. Untuk ergonomi penumpang sih sama dengan pengendara ya. Joknya sendiri sama dengan yang depan mengingat masih menyambung atau jadi satu. Bahkan busanya lebih tebal daripada bagian pengendara. Dimensinya juga memadai untuk saya duduki. Menopang pantat dengan sangat nyaman. Posisi kaki ke footstep juga cukup nyaman karena footstep dilengkapi karet. Lalu jarak pengendara dan penumpang juga normal selayaknya motor klasik yang pakai jok tandem. Nggak terlalu dekat dan nggak terlalu jauh. Jadi duduk sebagai penumpang di motor ini nyaman lah untuk jarak dekat maupun jauh. Setelah bahas kelebihan, sekarang saya akan bahas kekurangan Kawasaki W175 cafe ini. Speedometer W175 ini hanya ada satu penunjuk analog, yaitu penunjuk kecepatan. Tidak ada penunjuk putar mesin.
dia masih bisa dimaklumi lah, karena motor ini bukan untuk performa mesin yang mengejar akselerasi. Sayangnya di info speedometer ini tidak ada penunjuk sisa bahan bakar, baik itu penunjuk analog maupun lampu indikator. Ini cukup mengkhawatirkan kalau kita lupa cek sisa bahan bakar dan tiba-tiba bahan bakar akan habis. Tapi Kawasaki sudah menyiapkan solusi berupa keran tangki bahan bakar yang bisa kita gunakan. Di gambar ini kita lihat ada 3 pilihan, on, off, dan rest. Pada posisi on itu untuk membuka saluran bahan bakar secara normal, off untuk menutup saluran bahan bakar, dan rest untuk membuka saluran bahan bakar cadangan untuk berjalan mencari tempat pengisian bahan bakar. Nah, menurut salah satu blog, bahan bakar pada saat rest ini hanya sekitar 1,5 liter. Ini bisa dipakai sekitar 10 km. Jadi saran saya sering-seringlah cek sisa bahan bakar ketika akan melakukan perjalanan, terutama akan melewati jalan yang sangat jarang ditemui tempat pengisian bahan bakar. Kunci W175 ini layaknya motor zaman dulu, tidak dilengkapi pengaman magnet atau pengunci ganda lainnya. Jadi hati-hatilah kalau kalian parkir di tempat yang kurang kondusif. Setidaknya gunakan kunci ganda lain sebagai pengaman tambahan untuk mencegah atau memperlambat terjadinya pencurian. Seperti yang saya bilang di poin kelebihan tadi, mesin motor ini tidak spesial secara performa. Mungkin bagi yang masih awam akan tertipu dengan kapasitas mesinnya yang 177 cc. Secara motor zaman sekarang rata-rata 150 cc untuk sekelasnya. Namun karena konstruksi mesin W175 pakai SOHC 2 klep dan rasio kompresi hanya 9,1:1, jadi tenaganya cenderung kuat di putaran bawah menengah. Tenaganya 12,9 HP di 7500 rpm dan torsi 13,2 Nm di 6000 rpm. Meskipun diameter kali langkah overbore dengan 65,5 kali 52,4 mm, tetap karakter SOHC 2 klep lebih mendominasi. Kemudian karena motor ini masih pakai karburator, ketika mesin dalam kondisi dingin akan susah sekali dihidupkan, apalagi tidak ada starter kaki. Jadi kalau aki kita kurang sehat, kita pakai cara alternatif dengan mendorong motor ini cukup kencang, lalu masukkan gear 2 atau 3. Peletakan plat nomor depan di W175 ini saya kurang suka ya, karena penempatannya ada di atas lampu utama. Ini membuat desain motornya jadi terganggu, kesannya jadi aneh. Makanya banyak pengguna motor ini yang merubah penempatan plat nomor depan ke bawah lampu utama. Rem belakang W175 ini masih pakai drum atau tromol ya. Memang sih masih terbilang pakem juga seperti rem cakram. Namun ketika kita pakai motor ini di jalan turunan yang panjang, ada rasa khawatir. Karena rem tromol itu pendinginannya nggak sebaik cakram. Jadi kalau rem sudah terlalu panas, tidak akan mau mencengkram tromol dengan baik. Apalagi engine brake motor ini lebih halus, yang membuat laju motor ini ketika lepas gas lebih kencang. Karakternya mirip motor 150 cc yang ada fitur slipper clutch. Nah, jadi lebih oke kalau pengeremannya pakai cakram agar lebih optimal. Untuk tombol-tombol di stang ada 2 yang menurut saya kurang di motor ini, yaitu pas beam dan tuas cuk. Pas beam ini cukup berguna dan praktis untuk mengisyaratkan kepada pengendara dari lawan arah ataupun pengendara depan kita. Daripada kita tekan tombol lampu jauh lalu tekan lagi tombol lampu dekat, lebih simple kalau langsung pakai tombol pas beam. Lalu yang kedua yaitu tuas cuk. Nah, ini tuas cuknya hanya diletakkan di bawah tangki atau di area karburatornya sendiri. Harusnya lebih bagus kalau diberi seling atau kabel supaya bisa dijangkau melalui area stang. Kesimpulannya, motor ini cocok untuk siapa? Motor ini cocok untuk kalian yang suka gaya klasik murni, suka desain simple, suka berkendara santai, dan juga
modifikator yang suka bahan motor yang mudah dipakai untuk eksperimen. Sekian dulu video kali ini, semoga video saya ini bisa jadi bahan referensi kalian untuk jadi pertimbangan kalian membeli motor ini. Jangan lupa like apabila suka dengan video ini, komen di bawah apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojanero0038. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.